Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Kita ke informasi pertama. Hingga kini 3 perusahaan yang bermarkas di Bontang Lestari belum menyelesaikan tanggung jawabnya untuk memperbaiki jalan Soekarno-Hatta. Padahal kendaraan bermuatan berat dari 3 perusahaan itu tetap memakai akses tersebut hingga saat ini. Dari 3 perusahaan, hanya PT Energi Unggul Persada dan PT Vario Beton Jaya yang sudah berinisiatif. Mereka melakukan pengerjaan perbaikan hingga mengirim material yang dibutuhkan. Sementara PT Graha Power Kaltim sampai sekarang belum ada koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota PUPRK. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Agus Haris meminta perusahaan tidak boleh lepas tangan. Wajib menggelontorkan dana corporate social responsibility, mengingat akses itu juga dilewati oleh masyarakat, bukan hanya kepentingan perusahaan. Tidak hanya itu, politikus Partai Gerindra ini juga meminta Pemkot Bontang untuk proaktif, tidak hanya menunggu bantuan. Sebab Dinas PUPRK yang mengarahkan titik mana yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Ia pun yakin perusahaan akan membantu perbaikan kondisi jalan. Sementara Ketua Komisi 3 DPRD Amir Tosina akan memantau terus hasil kesepakatan dalam rapat sebelumnya. Bahkan keputusan ini juga tertuang dalam notulen rapat pembahasan antara Dinas PUPRK dengan perusahaan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin mengaku memang belum mendatangi PT GPK untuk berkoordinasi mengenai rencana perbaikan. Pasalnya pihaknya masih menyelesaikan untuk pengurusan dana alokasi khusus perbaikan jalan yang sama. Namun ia memastikan perusahaan yang bergerak di pembangkit listrik tenaga uap itu belum melaksanakan bantuannya. Kita ke informasi selanjutnya, penanganan banjir di Kota Bontang masih dinanti oleh masyarakat. Adapun salah satu upaya untuk meminimalisasi banjir yakni dengan pembuatan pintu air. Pintu air ini dibangun di wilayah Kelurahan Api-Api, mengingat kelurahan ini merupakan wilayah yang warganya paling banyak terdampak banjir. Diungkapkan Lurah Api-Api Hada Sulistiono, pintu air tersebut dibangun di Jalan Patimura, tepatnya perbatasan RT 33 dan RT 14. Pintu air itu nantinya memiliki kedalaman sekitar 4 meter dengan lebar 3 meter. Diketahui dari 42 RT di Kelurahan Api-Api, 36 diantaranya terdampak banjir. Terakhir, pada awal November lalu, dari 17.000 warga Api-Api, 6.200 menjadi korban banjir. Untuk itu dikatakan Hada, sejumlah upaya bakal dilakukan dalam menangani banjir. Normalisasi sungai hingga pembangunan siring lanjutan juga tengah diupayakan. Kasih Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota PUPRK Bontang Ardi menyebut, pembangunan pintu air ini sudah masuk tahap penggalian pondasi. Selanjutnya akan dilakukan pemancangan. Pintu air itu dijelaskan Ardi terbuat dari baja. Fungsinya, jika air meluap, maka dilakukan penutupan oleh petugas, sehingga bisa menghambat masuknya air ke permukiman warga. Adapun pengerjaannya ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembangunan pintu air menggunakan dana APBD Perubahan senilai 200 juta dengan sistem penunjukan langsung. Terdiri dari pembuatan pintu air serta perbaikan siring di sekitar pintu dengan panjang 11 meter dan lebar 3 meter. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga cabai makin pedas. Kini harganya menyentuh Rp70.000 per kilogram. Kenaikan yang sangat signifikan ini sudah terjadi selama sepekan. Menurut Kurnia, pedagang Rawa Indah, sebelumnya harga normal cabai rawit hanya berkisar Rp30.000 sampai Rp35.000. Namun setiap harinya naik signifikan. Dia pun mengurangi stok dari per hari 30 kilo menyusut menjadi 10 kilogram. Senada, Asma yang juga pedagang pasar Rawa Indah turut mengeluhkan kenaikan harga cabai. Cabai rawit yang biasa ia ambil dari Samarinda harganya terus melejit. Hal ini berdampak pada penjualan cabai yang ikut menurun. Sementara dia tidak mengetahui pasti penyebab naiknya harga cabai. Harganya 70, ada 70, ada 75. Sebelumnya cuma 35, 5.000, 3.000. Kan susah dijual karena harga 5.000, 3.000 tuh besar-besaran ngasihnya kan. Ngasihnya banyak, kita kan rugi, ngasih sedikit tak tega sama pembeli. Tidak hanya cabai rawit, cabai keriting juga ikut naik. Dari yang sebelumnya Rp25.000 naik menjadi Rp55.000 per kilonya. Begitupun dengan sayur-sayuran ikut mengalami kenaikan seperti terong, kol, dan timun. Sementara pedagang pasar Rawa Indah lainnya Sulis mengatakan juga ikut mengurangi stok cabai rawit yang ia ambil dari Surabaya.
Pasalnya harga cabai terus merangkak naik. Menurutnya, kenaikan ini diduga karena faktor cuaca dan kebiasaan menjelang Nataru. Keributan terjadi di Jalan Kapten Pierre Tendian Bontang, Kuala. Pasangan suami istri menjadi korban penikaman. Suami meninggal dengan luka 4 tusukan badik, sementara istri dirawat di rumah sakit dengan luka 2 tusukan. Informasi dihimpun di lokasi kejadian, awalnya terjadi perkelahian antara anak korban dengan sekelompok orang. Tepatnya di pinggir jalan sekitar Gang Granit 3 sekitar pukul 17.42. Kedua korban berniat melerai sang anak yang dikeroyok, namun justru menjadi korban penganiayaan. Pelaku yang sempat kabur kembali ke lokasi dengan membawa badik dan melukai pasangan suami istri warga RT 15 Bontang, Kuala tersebut. SA, 55 tahun mendapat luka tusukan di bagian dada dan perut. Nyawanya tidak dapat diselamatkan lantaran luka tusuk di bagian dada menembus organ dalam. Sementara istrinya IN berusia 54 tahun masih dirawat dengan luka di bagian pinggang dan punggung. Tersangka penikaman di Bontang, Kuala menyerahkan diri ke Polsek Bontang Utara, sementara 5 rekannya telah diamankan di Polres Bontang. Dikatakan Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi, YS, tersangka penikaman di Jalan Kapten Pierre Tendian Bontang, Kuala menyerahkan diri pada Jumat 3 Desember pukul 19.40. YS, warga Jalan KS Tubun, kini ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal pengeroyokan sekaligus penggunaan senjata tajam yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selain YS, polisi juga sebelumnya mengamankan 5 pria. Mereka adalah AS 20 tahun, I 25 tahun, MH 17 tahun, MZ 19 tahun, dan AH 26 tahun. 3 orang ditangkap di Bontang selang 4 jam usai kejadian. Sementara 2 lainnya ditangkap di Samarinda pada Jumat dini hari. Kapolres menyebut saat ini 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni YS dan MZ. MZ diketahui ikut melakukan pemukulan sebelum insiden berdarah tersebut. Adapun 4 pria lainnya yang telah diamankan masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui status lanjutan mereka yang sebelumnya hanya sebatas saksi. Diketahui pengeroyokan yang berujung insiden berdarah itu dipicu rasa sakit hati oleh tersangka. Sebelumnya, tersangka dan anak korban pernah bersiteru beberapa pekan lalu. Merasa sakit hati, dia pun berupaya balas dendam dengan melakukan pengeroyokan. Orang tua korban yang berupaya melerai sang anak justru ikut dianiaya menggunakan badik hingga meninggal. Informasi tadi sekaligus menutup sorotan sepekan kita kali ini. Terus ikuti informasi seputar Bontang melalui website www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.